Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Ibu. Ya, semoga hari ini sangat menyenangkan buat kalian. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang peluang, ya. Peluang yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Yang kedua, kita akan bahas tentang permutasi. Yang ketiga, kita akan bahas tentang kombinasi. Pertama kita bahas yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Ya, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Diberikan angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika bilangan itu terdiri dari 4 angka? A. Setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. B. Setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Oke. Dia memuat 4 angka. 4 angka. Misalnya di sini dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, ini jawabnya. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 di sini. Oke. Caranya dia memuat 4 angka. Bisa saja di sini bisa memuat angka 3, bisa memuat angka 5, bisa memuat angka 7, bisa juga memuat angka 8. Ini 4 angka. Maksudnya memuat angka 4 angka di situ adalah 4 angka berarti terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Karena terdiri dari 4 angka, maka kita buat dalam suatu kotak seperti ini. Ini adalah ribuan, ini ratusan, puluhan, dan yang ini adalah satuan. Nah, kalau memuat 3 angka berarti terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau sudah memuat 4 angka berarti dia terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang pertama, kita menyelesaikan yang pertama. Setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. Oke, di sini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini N dia sama dengan 6. N di sini adalah banyaknya bilangan. Berarti banyak bilangan di sini ada 6. 6 bilangan ini ya mempunyai kesempatan. Keenam bilangan ini mempunyai kesempatan menempati tempat ribuan. Misalkan yang menempati tempat ribuan di sini adalah angka 5. Jadi keenam bilangan 6 di sini adalah banyaknya bilangan, bukan 6 ini, bukan, tetapi ini adalah banyaknya bilangan. Oke. Tetapi tetap saja satu bilangan yang menempati. Contohnya di sini angka 3 tadi. Dia menempati tempat ribuan. Ya. Kalau sudah angka 3 menempati tempat ribuan, berarti di sini sisa berapa bilangan? Berarti di sini sisa 5 bilangan. 5 bilangan ini yang akan menempati tempat ratusan. Contohnya di sini angka 5, dia menempati tempat ratusan. Sudah 2 bilangan yang menempati tempat ribuan dan ratusan. Berarti sisa berapa? Sisa 4 bilangan. 4 bilangan itu menempati tempat puluhan. Ya, 4 bilangan menempati tempat puluhan. Sedangkan satuan sisa 1, 2, 3. 6 dikurangi 3 sisa 3. 3 itu menempati tempat satuan. Jadi setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. Ada berapa bilangan? Jadi banyaknya bilangan adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 itu adalah 30 kali 4 120. 120 kali 3 adalah 360. Ini hasilnya.
Oke, tadi Ibu katakan ya, yang pertama, yang A adalah setiap bilangan tidak boleh memuat angka yang sama. Yang B, setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Karena boleh memuat angka yang sama, ini jumlah bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dia sama dengan 6. Setiap bilangan boleh memuat angka yang sama. Nah, bilangan itu terdiri dari 4 angka, berarti kita buat 4 kotak karena terdiri dari 4 angka. Oke. Setiap bilangan boleh memuat angka yang sama, berarti keenam bilangan ini ya mempunyai kesempatan, setiap bilangan punya kesempatan menempati tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi 6 bilangan ini angka 3 dia mempunyai kesempatan menempati tempat ribuan, dia juga mempunyai kesempatan menempati tempat ratusan, dia juga mempunyai kesempatan menempati tempat puluhan, dan dia juga menempati tempat satuan. Contoh bilangan itu boleh menempati tempat yang sama, misalnya di sini angka 3 ya, dia bisa menempati tempat ribuan, dia juga bisa menempati tempat puluhan, ratusan, dia juga menempati tempat puluhan, dia juga bisa menempati tempat satuan. Berarti di sini apa? 3333. Nah, contohnya itu bilangan itu. Jadi angka 3 bisa di ribuan, bisa di ratusan, bisa di puluhan, bisa juga di satuan. Nah, karena di sini terdiri dari 6 bilangan ya, maka di sini ke-6 bilangan tersebut 6 itu adalah 6 ini, bukan 6 yang ada di sini ya. Jadi 6 ini adalah banyaknya bilangan. Ke-6 bilangan itu bisa menempati tempat ribuan, ke-6 bilangan juga bisa menempati tempat ratusan, ke-6 bilangan juga bisa menempati tempat puluhan, ke-6 bilangan juga bisa menempati tempat satuan. Ya. Sehingga hasilnya bagaimana? 6 kali 6 kali 6 kali 6 dia sama dengan 1296 bilangan yang akan terbentuk. Oke, mengerti? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang permutasi. Ya, untuk sebelum masuk permutasi kita belajar dulu tentang notasi faktorial. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Ini rumusnya n faktorial dia sama dengan n kali n kurang 1 kali dengan n kurang 2 kali sampai dengan kali 2 kali 1. 0 faktorial dia sama dengan 1. Oke, Ibu langsung ke contoh soalnya. Ingat, faktorial. Faktorial itu adalah perkalian mundur. Ya, perkalian mundur. Ini, misalnya di sini Ibu mempunyai 6 faktorial. 6 faktorial itu sama juga dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nanti hasilnya cari sendiri. Yang kedua adalah di sini 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 faktorial itu sama juga dengan 2 kali 1 dikali dengan 3 faktorial. 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1. 2 kali 1 2 dikali 6 dia sama dengan 12. Ini hasilnya. Contoh yang ketiga di sini adalah 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 10 faktorial di sini sama juga dengan 10 kali dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, 6 faktorial maksudnya di sini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, di sini ada 6 faktorial. Ini juga ada 6 faktorial. Berarti di sini habis. Maka di sini sisa 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini hasil dari faktorial. Jadi faktorial di situ adalah suatu perkalian mundur.
Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke permutasi. Permutasi yang kedua yaitu notasi permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Di sini rumus ya. Banyaknya permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah, rumusnya adalah P N, R. Ini dibaca permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Sini Ibu mempunyai contohnya, yaitu contoh permutasi 8,2. Kalau kita kerjakan, dia menjadi 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial. Sehingga di sini dia menjadi 8 faktorial per 6 faktorial atau 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Ini habis, maka di sini 8 kali 7 berapa? Cari sendiri hasilnya, ada di sini sisa 8 kali 7. Berarti di sini berapa? 56. Oke. Selanjutnya, soal yang kedua, di sini Ibu mempunyai soal dalam suatu pemilihan pengurus kelas akan dipilih seorang ketua kelas, seorang wakil ketua kelas, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Calon yang tersedia sebanyak 6 orang dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan tersebut. Berapa banyak susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Jadi yang di sini ya, jawab. Di sini diketahui N dia sama dengan 6. N adalah di sini unsurnya ada 6. Unsur yang berbeda ada 6 dan R unsur yang akan diambil ini sebagai seorang ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Berarti ada 4. Berarti di sini R dia sama dengan 4. R dia sama dengan 4. Sehingga cara mencarinya adalah permutasi dari 4 unsur dari 6 unsur yang tersedia. Di sini dia sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial. Sehingga di sini dia menjadi 6 kali dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 6 kurang 4 2 faktorial habis. Sehingga di sini dia menjadi 6 kali 5 yaitu 30 kali 4 120 kali 3 yaitu 360. Ini hasilnya kemungkinan yang akan terjadi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Langsung ke contoh soalnya di sini. Berapa cara kita dapat menyusun huruf-huruf pada kata matematika? Huruf pada kata matematika ini ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini N banyaknya huruf adalah 10. Huruf M pada kata matematika ada berapa? Yaitu ada 2. Huruf A di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3. Huruf T itu ada 2. Huruf E dia ada 1 ya. Huruf I ya dia ada 1 dan huruf K dia juga ada 1. Jadi total semua huruf di sini adalah 10. Cara menyelesaikannya di sini adalah permutasi dia sama dengan 10 faktorial per dari M.
2 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial kali dengan M punya 1 faktorial dikali dengan I punya yaitu 1 faktorial dan terakhir dikali dengan K punya adalah 1 faktorial. Sehingga di sini dia menjadi ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1 faktorial itu nilainya tetap 1. 3 habis ya. 2 kali 2 yaitu 4. Jadi ini 4 habis. Sehingga di sini ya dia menghasilkan 1.501 200 151 200 itu hasilnya. Oke, Bapak menjelaskan yang keempat yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun secara melingkar. Rumusnya P siklis N dia sama dengan N kurang 1 faktorial. Contohnya di sini, suatu pertemuan dihadiri oleh 6 orang yang tempat duduknya disusun secara melingkar. Tentukan berapa banyak susunan cara duduk yang mungkin. Jadi semua yang disusun secara melingkar ya, berhubungan dengan lingkaran itu digunakan permutasi siklis. Jadi digunakan rumus permutasi siklis di sini. Nah, suatu pertemuan dihadiri oleh 6 orang yang tempat duduknya disusun secara melingkar. Tentukan berapa banyak susunan cara duduk yang mungkin. Jadi di sini diketahui ya, diketahui di sini N dia sama dengan 6. P siklis 6 dia sama dengan ya 6 kurang 1 faktorial dia sama dengan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 6 kali 2 sama dengan 120 susunan yang mungkin terjadi. Halo, selamat bertemu kembali bersama Ibu. Di sini Ibu akan membahas tentang kombinasi. Rumus dari suatu kombinasi adalah C N, R dia sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial. Contoh soal di sini Ibu mempunyai contoh. Untuk keperluan lomba cerdas cermat dipilih 3 siswa dari 5 calon yang tersedia, yaitu Ani, Betty, Dedi, Irfan, dan Wulan. Berapa cara susunan yang dapat dipilih dari 5 calon tersebut? Jawab kombinasi 5 calon. Ini 5 akan dipilih 3, berarti 5,3. 5 faktorial per 3 faktorial, 5 kurang 3 faktorial. Sehingga di sini dia menjadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Di sini 3 habis 2, 4 dibagi 2, 2 jadi 5 kali 2 10. Oke. Untuk contoh yang kedua di sini, sebuah kantong berisi 6 kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna putih. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Berapa banyak cara pengambilan kelereng itu jika kelereng yang terambil adalah A. Ketiganya berwarna merah, B. 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih, C. Warna bebas. Yang pertama adalah ketiganya berwarna merah. Warna merah di sini ada 6, berarti yang terambil ada 3. Kombinasi 6,3. 6 faktorial, 3 faktorial, 6 kurang 3 faktorial, 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial, 3 faktorial habis. 3 kali 2 6, 6 habis jadi 5 kali 4 20. Yang kedua, 2 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Nah, berarti kata dan itu adalah kali.
2 berwarna merah, merah ada 6, kombinasi 6,2 kali 4,1. Maka di sini 6 faktorial, 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial kali dengan 4 faktorial, 1 faktorial, 4 kurang 1 faktorial, 6 kali 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2, 6 kurang 2 adalah 4 faktorial, 4 habis, 6 bagi 2 3, 3 kali 5 adalah 15. 4 faktorial, 4 kurang 1 adalah 3, 4 kali 3 faktorial kali 3 jadi 4 tetap di sini. 15 kali 4 sama dengan 60. Yang ketiga adalah warna bebas. Jumlah semua kelereng itu ada 10. Diambil 3, maka karena warna bebas jadi kita totalkan semua kelereng jadi 10,3, 10 faktorial, 3 faktorial, 10 kurang 3 faktorial, 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurang 3 7 faktorial. Jadi di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, 3 kali 2 kali 10 kurang 3 7 faktorial, 7 habis ya. 9 bagi 3 3, 8 bagi 2 4. Maka di sini 3 kali 4 12 kali 10 120. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Contoh di sini Ibu mempunyai sebuah contoh. Pada percobaan sebuah kubus bernomor, jika A adalah kejadian muncul bilangan genap dan B adalah kejadian muncul bilangan prima. Nyatakan berikut ini dalam sebuah himpunan. A. Ruang sampel. B. Kejadian A. C. Kejadian B. Jawab. Kubus bernomor di situ adalah sebuah dadu. Angka pada dadu di situ dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka ruang sampel di situ adalah angka yang ada pada dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini dinamakan ruang sampelnya. Kejadian A atau singkatan A di sini dikatakan A adalah kejadian muncul bilangan genap. Jadi bilangan genap yang ada di dadu itu adalah 2, 4 dan 6. Ini adalah kejadian A, himpunan kejadian A. Kejadian B di sini adalah kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima adalah suatu bilangan di mana bilangan itu hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini B adalah bilangan prima yang ada pada dadu di situ adalah angka 2. 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Angka 3 ini adalah bisa dibagi 1 dan 3. 5 juga bisa dibagi 1 dan 5. Maka di sini kejadian B adalah kejadian muncul bilangan prima di situ adalah 2, 3 dan 5. Terima kasih. Oke, untuk contoh yang kedua di sini 2 mata uang logam dilempar bersama-sama dalam 1 kali lemparan. Tentukan A. Ruang sampelnya. B. Kejadian muncul 1 angka. C. Kejadian muncul keduanya gambar. 2 mata uang logam. Di sini Ibu mempunyai 2 mata uang logam dilempar undi secara bersama-sama. Yang di sini adalah mata uang 1. Ini mata uang 2. Mata uang di situ ada, pada uang itu ada di sini angka ya. Ada juga di baliknya gambar. Jadi angka gambar. Nah, dalam 1 kali lemparan tentukan ruang sampelnya. Jadi kita disuruh menentukan ruang sampelnya. Jadi kita buat dalam sebuah tabel ya. Bisa kemungkinan uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka. Bisa juga uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Uang pertama muncul gambar dan uang kedua juga muncul gambar.
Nah, jadi dari tabel di atas tampak bahwa ruang sampelnya adalah ini adalah ruang sampelnya. Jadi ruang sampel itu dilambangkan dengan S. Jadi di sini angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kejadian B, muncul satu angka. Nah, yang muncul satu angka di sini adalah kejadian mata uang pertama muncul gambar dan mata uang kedua mata uang pertama muncul angka dan mata uang kedua muncul gambar. Mata uang pertama muncul gambar dan mata uang kedua muncul angka. Jadi kejadian salah satu muncul angka adalah ruang sampelnya di situ adalah angka, gambar, dan gambar angka. C, kejadian keduanya gambar. Nah, keduanya gambar berarti uang pertama muncul gambar, uang kedua juga muncul gambar. Jadi ruang sampelnya di sini adalah gambar. Jadi dia mempunyai satu ruang sampel. Selanjutnya di sini adalah rumus peluang suatu kejadian. Rumus peluang suatu kejadian dilambangkan dengan PA, dia sama dengan NA per NS. Keterangan PA dia sama dengan peluang suatu kejadian A. NA dia sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian A, sedangkan NS di sini adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Jadi ini ada rumusnya, peluang kejadian A itu adalah PA sama dengan NA per NS. Oke, Ibu mempunyai contoh di sini. Pada pelemparan sebuah kubus bernomor, tentukan A. Peluang kejadian munculnya angka 1. B. Peluang kejadian munculnya angka genap. Jawab. Yang pertama, kita harus cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Kubus bernomor. Kubus bernomor di sini adalah sebuah dadu, ya. Sebuah dadu, angka yang ada pada dadu adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Jadi NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Sehingga di sini ya NS banyaknya anggota ruang sampel itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi NS itu ada 6. A adalah kejadian muncul angka 1. Kejadian muncul angka 1 berarti anggota dari A di sini adalah angka 1. Maka NA di sini ada 1. Peluang suatu kejadian A itu dia sama dengan NA per NS. Jadi A itu adalah kejadian munculnya angka 1. Jadi peluang kejadian A adalah NA per NS. NA adalah 1, NS 6, jadi 1 per 6. B. Kejadian munculnya angka genap. Angka genap pada sebuah dadu ya. Angka yang genap di situ 2, 4, 2, 4, dan 6. Jadi 2, 4, 6. Maka NB ya, anggota B atau banyaknya anggota B di situ ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3. Peluang kejadian B di sini adalah NB per NS. Maka di sini NB 3, NS 6, jadi 3 per 6 atau 1 per 2. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Hari ini Ibu akan mengajar tentang peluang suatu kejadian. Sambungan dari kemarin, ini adalah contoh yang kedua. Sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah, 2 bola berwarna putih, dan 3 bola berwarna biru. 3 bola diambil sekaligus secara acak dari kotak tersebut. Tentukan A. Terambil semua bola berwarna merah. B. Terambil 3 bola dengan warna berlainan. Yang pertama yang harus kita cari di sini adalah jumlah ruang sampel. Nah, karena di sini diambil secara acak, maka di sini kita pakai rumus kombinasi.
Ya, bola merah ada 5, bola putih ada 2, dan bola biru ada 3. Jadi total dari bola itu adalah 10. Ya, di sini akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Berarti kita cari jumlah ruang sampel itu dari kombinasi 10 dari jumlah bola akan diambil 3, berarti 10,3. Maka di sini 10 faktorial per 3 faktorial, 10 kurang 3 faktorial. Maka di sini dia menjadi 10 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial. 10 itu dia sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 ini 3 kali 2, hasilnya kali 1 juga di sini, tapi Ibu tidak tulis. 3 kali 2 kali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial adalah 1. Nah, 9 dibagi 3 itu adalah 3. 8 bagi 2 itu adalah 4. 3 kali 4 12 dikali 10 adalah 120. Oke, kita lanjutkan yang kedua di sini. Yang A itu ditanya adalah misalnya A adalah kejadian semua bola terambil semua bola berwarna merah. Berarti kita cari nilai NA-nya terlebih dahulu. Untuk mencari NA berarti di sini kombinasi A itu adalah warna merah, bola warna merah ada 5. Tadi Ibu sudah katakan di situ. Berarti 5,3. Berarti di sini 5 faktorial, 3 faktorial 5 kurang 3 faktorial dia sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Dia menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. 4 bagi 2 adalah 2, jadi 5 kali 2 10. Maka di sini peluang suatu kejadian A adalah NA per NS. Jadi peluang terambil semua berwarna merah. Jadi A adalah bola warna merah, maka NA per NS. NA adalah 10, NS-nya tadi kita sudah cari adalah 120. Maka di sini menjadi 10 per 120 dia sama dengan 1 per 2. Oke, yang B. Yang B di situ adalah terambil 3 bola dengan warna berlainan. Berarti di sini misalkan C adalah kejadian terambil 3 bola berlainan warna. Berarti di sini ya atau B saja. B itu adalah terambil 3 bola warna berlainan. Sehingga di sini dia menjadi NB itu adalah kombinasi terambil 3 bola berwarna mana, berarti merah, putih, biru. Berarti kombinasi 5,1 kali 2,1 3,1. Ini merah, terambil 1 merah, terambil 1 putih, terambil 1 biru. Sehingga di sini 5 faktorial per 1 faktorial 5 kurang 1 faktorial 2 faktorial per 1 faktorial 2 kurang 1 faktorial kali 3 faktorial 1 faktorial 3 kurang 1 faktorial. Sehingga di sini menjadi 5 kali 4 faktorial per 1 kali 4 faktorial. Dia 4 habis, jadi sisa 5. 2 kali 1 per 1, 2 kali 1 per 1 sisa 2, yaitu 2. 3 kali 2 faktorial berarti di sini tetap 3. 5 kali 2 kali 3 sama dengan 30. Ini adalah NB. Maka peluang suatu kejadian B adalah NB per NS ya. NB di sini diketahui 30, NS 120. Maka di sini dia sama dengan 3 per 12 atau 1 per 4. Oke.